tadi. Sekarang pacaran pun berkembang zamannya, ada yang namanya istilahnya pacaran online atau virtual relationship gitu kan. Sekarang orang ditipu, apa ditipunya? Ya pacarnya nggak tahu orang mana gitu kan, bisa saja dia kan menyamar saja seolah-olah anak sini, padahal bukan gitu kan. Ketika dicari bukan pula, bahkan ketika di get kontak seperti tadi gitu kan, namanya berbeda ketika nama dia berkenalan. Bahkan ya tadi ada yang jadi oh ternyata dia perempuan dan seterusnya. Halo edukawan, kembali lagi bersama Edukasep, edukasi Eka Septia. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak kita, peserta didik kita, siswa kita, murid kita, baik anak usia SMA, anak usia SMP, ataupun bahkan anak-anak usia SD. Ya, jadi ini bukan hanya untuk anak-anak di SMP Negeri 2 Tanjung Sari, tapi juga untuk anak-anak usia sekolah lainnya yang nonton channel ini. Dan mudah-mudahan sampai juga kepada kalian anak-anak gitu ya. Nah, apa itu? Nah, ini ada fenomena ya, fenomena baru, meskipun ini fenomena lama, tapi ini juga fenomena lama yang menjadi hal yang baru. Apa itu? Tentang pacaran. Nah, untuk pacarannya mungkin umum ya, ini udah ada sejak dahulu kala. Tapi sekarang ada fenomena baru gitu kan. Namanya pacaran online ya. Ini seolah-olah seperti judol, seperti ojol gitu kan, seperti belanja online, ada juga sekarang namanya pacaran online gitu kan. Nah, ini pasti ada berdampak gitu kan, dan bagaimana awal mulanya? Mari kita bahas. Oke, pertama, apa itu si pacar? Pacar itu awal mulanya itu dari masyarakat Melayu gitu kan. Dulu itu ada yang namanya daun pacar untuk memberi warna kuku kita gitu kan, putra-putri kita, dan masih ada sepertinya gitu kan. Dan termasuk biasanya oleh-oleh dari Arab Saudi dulu, salah satunya adalah pacar gitu kan. Nah, kalau dulu masyarakat kuno, masyarakat Melayu itu, nah bukan masyarakat kuno, masyarakat Melayu itu ada gadis itu akan diberi pacar, diberi warna jarinya gitu kan, kukunya itu ketika memang dia muda-mudi itu punya pasangan gitu kan. Jadi saling memadu kasih atau memadu perasaan, dan yang paling pentingnya direstui oleh orang tuanya, diketahui oleh orang tua gadisnya, diketahui oleh orang tua anak perempuannya, gitu kan, sehingga dikasih pacar, ya, dikasih pacar gitu kan. Nah, selama pacarnya ada, ini biasanya berusia pacarnya itu sampai tahunan ya kalau dulu katanya. Itu dulu katanya tahunan. Kalau pacar itu ada, kemudian selama waktu itu kemudian dia meminangnya, melamarnya, ya jadi menikah. Tapi ketika pacarnya hilang, pacar yang ada di kukunya ya, bukan pacar dengan etimologi yang sekarang. Ketika pacar di kukunya hilang gitu kan, dan dia belum melamar, itu bisa saja dilamar oleh orang lain dan jadiannya menikahnya dengan orang lain. Nah, itu awal mula dari kata pacar yang dulu. Dan sekarang ini jadi berkembang. Pacaran itu ya bukan lagi seperti dulu gitu kan. Bahkan ada yang tidak direstui oleh orang tuanya, tidak diketahui oleh orang tuanya, backstreet gitu kan. Kemudian ya sekarang berkembang lebih jauh lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang pacaran pun berkembang zamannya, ada yang namanya istilahnya pacaran online atau virtual relationship gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi ya kan? Ya karena salah satunya ya pengaruh dari media, seperti yang saya sampaikan dari 4 pusat pendidikan, catur pusat pendidikan di episode pertama. Kalian bisa nonton ke yang pertama kali saya upload gitu kan. Pengaruh media apa saja? Media televisi gitu kan, media apalagi ya, media musik, bisa melalui musik juga kan, musik sekarang ya istilahnya ke arah sana. Kemudian juga media sosialnya gitu kan, baik di Facebook, baik di Instagram, baik di TikTok. Ini menjadi fenomena yang menjadi fenomena umum pada akhirnya gitu kan. Nah, ini berbahaya gitu kan, sehingga anak-anak terpengaruh gitu kan. Anak-anak terpengaruh dari tontonan tersebut gitu kan. Ya kan, filmnya aja ada yang namanya 2 Garis Biru kan, itu anak usia sekolah yang hamil bahkan gitu kan, ada filmnya gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini anak itu terpengaruh, anak itu berdampak kepada anak dari tontonan. Makanya itu catur pusat pendidikan itu bener tuh media. Jadi orang tua tolong dipantau media tontonan anak-anaknya gitu kan.
Nah, kemudian ini pun bakal berdampak, pasti berdampak. Memang ada dampak positifnya, salah satunya anak jadi tidak kesepian. Memang ya, jadi ada temannya, dia jadi apa ya, senang sendiri dengan dunianya sendiri, dengan pacar online-nya gitu, atau dengan pacarnya gitu kan. Kemudian yang nggak gabut lagi lah gitu kan, kalau bahasa anak gitu kan. Kemudian ya merasa ada yang nemenin, kemudian ya pacarannya jadi lebih irit gitu kan, karena nggak harus keluar dan ketemu, dan juga nggak sepi gitu kan. Tapi banyak dampak buruknya, dan ini dampaknya bukan hanya untuk pacaran online, tapi juga dampak untuk pacaran yang lainnya juga, di real life-nya juga. Apa yang pertama? Yang pertama ini rentan ditipu, kalian kena scam. Ya, dan ini udah terjadi nih di sekolah saya. Ada yang tertipu, ada anak yang tertipu, ya kan? Dengan kegabutannya, bahkan sampai berebut gitu kan. Dia pengen yang kenal lebih jauhnya, dia berebut dengan temannya gitu kan. Padahal pada ujung-ujungnya apa ya? Kena scam. Ternyata yang dia pacarin secara online itu bukan laki-laki. Nah, ini anak yang berebutnya anak perempuan. Ternyata bukan laki-laki gitu kan. Ternyata sesama perempuan, kan bahaya, kena scam. Belum lagi ditipu dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin identitasnya ditipu, kita nggak tahu. Ya kan, dan sekali lagi ini udah kejadian. Makanya saya bikin video ini, saya ke-trigger oleh itu. Takut ada korban-korban yang lebih jauh, bukan hanya di sekolah saya, tapi juga di di kalangan di Indonesia ini gitu kan. Untuk ya kawan-kawan edukawan ini gitu kan. Yang tentang ditipu, apa ditipunya? Ya pacarnya nggak tahu orang mana gitu kan. Bisa saja dia kan menyamar saja seolah-olah anak sini, padahal bukan gitu kan. Ketika dicari bukan pula, bahkan ketika di get kontak seperti tadi gitu kan, namanya berbeda ketika nama dia berkenalan. Bahkan ya tadi ada yang jadi, oh ternyata dia perempuan dan seterusnya. Ketika di flashback lebih jauh gitu kan, dikulik identitasnya, bahkan ya perempuan, yang awalnya perempuan dengan laki-laki seolah laki-laki, padahal ternyata perempuan. Kemudian berikutnya, karena kegabutan, karena online, biasanya pacarannya itu saling berkirim-kirim foto gitu kan, atau video biar merasa lebih dekat. Nah ini pun bahaya. Hati-hati, apalagi nanti video atau fotonya itu yang udah banyak unsur pribadinya gitu kan, atau seksis nantinya. Nanti jadi bullying, cyberbullying gitu kan. Seksis gitu kan, udah ketelanjangan dan seterusnya, ini menjadi bahaya gitu kan. Belum lagi kalau ini diviralkan keluar, dan ini menjadi bahaya, ini jadi ketakutan gitu kan. Jadi ini bahaya gitu kan. Jadi sekali lagi hati-hati ya, apalagi ya sampai berkirim-kirim foto yang seperti itu gitu, atau video yang seperti itu, ini bahaya. Jangan sampai seperti itu, karena biasanya karena kalian yang terlebih yang anak-anak usianya masih kecil ya, anak SD, anak SMP awal-awal, karena usia kalian masih belum dewasa, kalian belum ada kesadaran berpikirnya, emotional quotient-nya belum baik, ya karena ada kecemasan, takut diputusin lah gitu kan, takut dia selingkuh lah, takut bla bla bla, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan gitu kan, NCT yang lain. Salah bahasa Inggrisnya. Intinya itulah kecemasan yang lain, kekhawatiran yang lain gitu kan. Nah, ini pun nanti menyebabkan ke hal yang lainnya, karena ada kecemasan, karena ada kekhawatiran, itu kalian bisa jadi depresi nantinya, bisa jadi stres nantinya, murung gitu kan, yang awalnya ceria jadi murung, ya kan, jadi ada perubahan diri nanti. Ini bukan menjadi perubahan diri yang lebih baik, malah menjadi perubahan diri yang lebih buruk gitu kan. Jadi ini dampak buruknya. Kemudian ya selain tadi menimbulkan kekhawatiran gitu kan, menjadikan depresi gitu kan, karena ya sekali lagi ketika pacaran online, karena nggak ketemu ya pasti ada gampang bosennya kan, sehingga ya mau nggak mau harus ada challenging, salah satunya tadi kan berkirim foto, berkirim video, atau seperti apa gitu kan. Apalagi kalau yang susah ketemunya gitu kan, ya ini biasanya kalau susah diajak ketemunya, ya ini rentan ditipu atau kena scam biasanya, karena biar nggak ketahuan identitasnya gitu kan. Kemudian berikutnya, ya tadi ada anxiety, ada kekhawatiran atau kecemasan, itu melahirkan apa? Kehilangan fokus kalian untuk hal yang lainnya. Bil khusus, ya tugas kalian sebagai pelajar gitu kan, peserta didik untuk dididik, belajar untuk belajar, jadi hilang fokus, jadi nggak belajar gitu kan, jadi nggak aktif lagi gitu kan. Nah, ketika nggak aktif lagi bagaimana? Ya prestasinya pun menurun, produktivitas kaliannya pun menurun, yang awalnya aktif di ekstrakurikuler jadi jarang ekstrakurikuler gitu kan, karena ada kekhawatiran dan seterusnya. Yang awalnya rajin sekolahnya mungkin jadi nggak rajin gitu kan, atau yang rajin belajar jadi kurang belajar, yang biasanya nilainya bagus di sekolah karena fokus untuk belajar
ya nilainya pun ada banyak yang menurun. Dan ini terjadi yang misalnya kelas 7 8-nya itu bagus, ini ranking 1 terus atau prestasinya bagus, tapi ya karena pacaran di kelas 9-nya ya menurun gitu kan, tersalip sama anak yang memang benar-benar fokus untuk belajar gitu kan. Ini kan sangat disayangkan gitu kan. Jadi ya banyak dampak-dampak yang lainnya, terlebih juga untuk ini juga berlaku bukan hanya untuk pacaran online, tapi yang pacaran real life-nya juga ini bisa terjadi kan, hilang fokus itu sama aja gitu kan. Gitu. Jadi ya kurang lebih ke arah sana. Belum lagi pemborosan. Kalau yang real life ini bisa jadi pemborosan karena ngajak jalan-jalan lah, ngajak potbar lah gitu kan, ngajak ketemuan lah dan seterusnya gitu kan. Ini menjadi bahaya, apalagi kalau ketemuannya tidak diketahui oleh orang tua. Sekali lagi, pacaran yang dulu itu diketahui oleh orang tua gitu kan, sehingga dia pacari gitu kan, diketahui oleh orang tua kan. Kalau dulu ini juga anak-anak yang sekarang pasti banyak yang backstreet gitu kan, artinya tidak diketahui oleh orang tua. Bahkan ketika jalan dengan pacarnya, jalan dengan teman dekatnya, itu tidak diketahui oleh orang tua gitu kan. Ini menjadi bahaya kan, gitu kan, bahaya gitu kan ya, tanpa pengawasan orang tua gitu kan, karena keluar gitu kan, di luar kita entah nanti dia ngapain dan seterusnya ya, nauzubillah min dzalik, bahkan bisa berpotensi seperti di film 2 Garis Biru kan, berpotensi kepada kehamilan, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi. Ketika itu terjadi ya udah hilang masa depan kalian. Yang namanya hamil pasti berhenti sekolahnya juga, bukan lagi nurun prestasinya, berhenti sekolahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian bagaimana nih untuk pacaran sendiri, ya mau nggak mau boleh kalian itu pacaran sebetulnya, boleh gitu kan, tapi satu tadi, ketika memang usia kalian sudah dewasa gitu kan, usia kalian udah cukup, ketika memang kalian oke lah, sekarang udah ada masa pubertas gitu kan, kalian sudah balik, secara agama pun mungkin bisa dinikahkan gitu kan. Tapi ya pubertas secara emosional atau yang tadi saya sebut kecerdasan emosi atau emotional question gitu kan, kalian itu belum mencukupi gitu, atau belum benar-benar cerdas secara emosi. Usia SD, SMP atau mungkin bahkan usia SMA yang awal-awal itu emosinya masih labil gitu, jadi belum bisa kontrol emosi. Ketika tadi ada ketakutan diputuskan, dia melakukan hal apapun gitu kan. Nah, ini yang bahaya bagi kalian gitu kan, bahaya bagi anak-anak gitu yang memang secara kecerdasan emosinya belum bagus. Jadi boleh pacaran tapi ya kecerdasan emosinya udah bagus, boleh pacaran tapi diketahui oleh orang tua gitu kan, jangan sampai tidak diketahui oleh orang tua gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah pentingnya kecerdasan emosi gitu kan. Selain masalah usia pun ya, ketika memang kecerdasan emosinya masih labil di usia dewasa itu juga belum bagus. Intinya ya labilkan emosi kalian, bisa nge-manage diri kalian gitu kan, dapat mengkontrol atau mengelola emosi kalian. Kemudian ya benar-benar udah ketika bisa mengontrol emosi kalian, kemudian kalian bisa beradaptasi dengan orang lain karena emosinya udah bisa kalian kontrol. Kalian nggak akan mudah terpengaruh gitu kan. Kemudian jangan lupa juga jaga diri kalian ya dengan nilai-nilai spiritualitas gitu kan. Ya dengan nilai-nilai intelektualitas biar nggak dibodohin. Kalau spiritualitas biar kalian ada ngejaga nih dari segi agama gitu kan. Wala taqrabu zina kan, jangan mendekati zina. Ketika kalian secara agamanya udah paham gitu kan, atau ada yang membentengi ya, kalian nggak akan keluar dari norma-normanya. Jadi pacarannya pacar yang positif atau pertemanan yang positif gitu kan. Karena ya kan nggak bolehnya itu kan di jinahnya gitu kan. Ketika memang positif, dari pacaran kalian jadi lebih produktif, jadi sering belajar bareng, prestasinya meningkat, ya itu mah kan positif, ada yang meningkat gitu kan. Kemudian ya memang saling mendukung satu sama lain, bukan menjatuhkan satu sama lain gitu kan. Udah sama-sama cerdas gitu kan, udah sama-sama emosinya bagus, ya pasti nanti hasilnya pun bagus. Nah untuk itu, untuk kalian ya sekarang fokus saja belajar ya, fokus memperbaiki diri gitu ya, fokus memperbaiki diri. Manusia itu di dunia ini jutaan, bahkan miliaran, di Indonesia aja jutaan gitu kan, anak-anak usia sekolah. Itu dia pertama saya sampaikan, video kedua saya lupa, itu sekitar 50 jutaan ya di MBG ya, sekitar 50 jutaan itu anak usia sekolah. Jadi banyak gitu, jadi jangan takut, jangan khawatir kalian nggak dapat jodoh gitu kan ya, selama ya kalian juga memperbaiki diri kalian, perbaiki ya, makanya fokus di memperbaiki diri, perbaiki diri, intelektualnya perbaiki, emosinya perbaiki, spiritualnya perbaiki ya. Cek bahasa Sunda nama saya ahlak nasir ilmu santun budayana, atau cek bahasa Sundanya lagi cagur bagur bener pinter singer wanter. Ketika udah komplit diri kalian ini bakal mendapatkan yang
komplit sempurna gitu. Artinya mencoba ya untuk sempurna ya susah gitu ya. Artinya memperbaiki diri, nanti pasangannya pun akan sempurna. Seperti cermin lah pasangan kita itu nantinya gitu kan. Ya intelektual kita segini ya nanti dapatnya juga segitu gitu. Nah kalau sekarang kalian intelektualnya menjadi menurun gitu kan, emosinya juga menurun, spiritualnya juga kurang, ya dapatnya juga bakal yang kayak gitu, keagamannya kurang, kecerdasan pikirnya juga kurang, emosinya juga kurang gitu kan. Ini malah bahaya nanti kalau misalnya udah sampai membina rumah tangga gitu kan. Jadi sekali lagi fokus memperbaiki diri gitu kan, fokus memperbaiki diri. Nah ketika udah waktunya mulailah membuka diri gitu kan. Oke, mungkin nggak lama ya, itu aja konten saya hari ini. Jadi sekali lagi ini pesan untuk kalian semua ya yang merasa sudah punya pacar, ya tahu batasan, ya tahu tadi norma-normanya, jangan kebablasan gitu kan. Istilahnya jaga diri baik-baik gitu ya, karena yang akan jaga siapa lagi kalau bukan diri kalian gitu kan. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, tetap cerdas. See you next time.